Baik, nah kali ini teman-teman kita akan ngebahas tentang soal kuis dari kelas lain. Nah, jadi di kali ini kita akan bahas soal yang pertama itu mengenai capital budgeting. Nah, di capital budgeting ini dia itu menceritakan tentang eh, Ibu Maricoy sangat hobi berternak. Nah, sekarang ini dia sudah memiliki beberapa jenis ternak, gitu kan. Nah, jadi di sini tuh kita disuruh kita sebagai teman anaknya, gitu kan, untuk mengukur berapa sih eh, MPF, IRR gitu kan, jadi yang diinginkan di soal ini, gitu kan. Nah, jadi di sini tuh dikasih tabel sama ibunya gitu kan untuk menghitung kita nanti. Nah, di sini tuh ada cash flow untuk sapi dan kambing. Nah, jadi kita disuruh untuk memilih antara sapi atau kambing gitu teman-teman. Nah, di sini tuh dikatakan bahwa namun sayang anak Ibu Maricu lupa langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk mengetahui proyek ternak apa yang harus dipilih oleh ibunya. Nah, anaknya si Ibu Maricu ini meminta bantuan. Nah, kita sebagai temannya untuk menghitung berapa payback period, NPF, IRR, dan profitability index dari proyek tersebut. Nah, yang pertama nih, kita disuruh menghitung berapa lama payback period dari proyek ternak sapi dan kambing tersebut jika payback period yang diharapkan oleh Ibu Maricuy adalah 2,5 tahun. Nah, maka proyek mana yang sebaiknya dipilih oleh Ibu Maricuy, gitu kan? Nah, dalam hal ini kita harus menghitung berapa sih. Nah, pertama itu gini, teman-teman, dalam menghitung payback period itu, kita itu kan dalam menghitung apa kan ada beberapa tools yang digunakan dalam menghitung investment decision criteria gitu kan yang ada net present value, ada equivalent annual cost, ada the profitability index, ada the internal rate of return atau IRR, dan the discount payback period. Nah, di sini tuh ada PP sama DPP. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau yang PP itu, dia itu nggak kepala, kita tidak usah mempresentasikan dari setiap cash flow yang ada gitu. Tapi sebaliknya kalau yang namanya diskon atau DPP itu kita harus mempresentasikan setiap cash flow yang ada gitu teman-teman. Nah, jadi di sini tuh dikasih tahu bahwa cash flow ada initial cash outlay gitu kan. Nah, initial cash outlay itu adalah biaya atau dana yang pertama kali dikeluarkan untuk memulai investasi tersebut gitu teman-teman. Nah, jadi kan seperti aku bilang tadi, kalau dalam hal ini tuh kita nggak perlu mempresentasikan si cash flow yang ada gitu kan. Jadi di sini tuh kita ada initial cash outlay yang dimana ini adalah sebagai uh, pengurang ataupun biaya pertama kali ketika kita memulai investasi yaitu 70.000. Nah, pada tahun pertama kita juga mendapatkan cash flow yang inflow, cash flow yang masuk yaitu sebesar 35.000, tahun kedua itu ada 30.000, tahun ketiga ada 22.000, dan di tahun keempat ada 14.000. Nah, di mana kita tuh menghitung payback period ini artinya kapan sih seharusnya kita itu bisa balik modal gitu kan. Nah, si ibu itu nargetin itu selama 2,5 tahun. Nah, kita harus menghitung setiap sapi ini balik modalnya kapan, si kambing balik modal itu kapan gitu kan. Nah, makanya tinggal teman-teman hitung dengan cara di sini kan ada initial cash outlay ini kan aku bilang seperti biaya. Nah, di tahun pertama kita dapat ataupun cash infonya sebesar 35.000. Berarti kan 70.000 dikurang 35.000 itu ada sisa dari uh, pengeluarannya ada 35.000 lagi. Nah, di tahun kedua dia dapat pendapatan atau pemasukan sebesar 30.000. Nah, sisa 50.000 lagi biayanya belum terbayar. Nah, di tahun ketiga ada 22.000 gitu kan. Nah, sedangkan biaya yang perlu dibayar hanya sisa 5.000 lagi. Nah, berarti kan di tahun ketiga ini sebenarnya dia sudah memperoleh balik modal istilahnya. Dia sudah mulai balik modal. Nah, jadi di tahun ini kita tinggal melihat dari sini aja teman-teman. Dari tahun kedua nih
Nih, di tahun kedua nih sampai tahun ketiga. Kenapa? Karena kan di tahun kedua ini dia itu masih punya utang 5.000 ataupun belum dibayar, maksudnya masih ada pengeluaran 5.000, tapi di tahun ketiga berarti kan dia membayar sisa biayanya 5.000 ini dan mendapatkan keuntungan 17.000 gitu kan. Nah, jadi kita menghitung payback period itu tinggal nambahin di tahun kedua gitu kan. Tahun kedua ini karena di tahun ketiga dia itu masih ada, misalnya di tahun ketiga ini dia dapat 5.000 itu baru 2 bulan gitu kan, di 2 bulan pertama berarti kan ada 8 bulan lagi dia sudah memperoleh balik modal istilah gitu. Maka tinggal kita hitungnya tinggal gini, 2 tahun yang pertama gitu kan ditambah 5.000 sisa sisa biaya yang belum dibayar dibagi sama pendapatan yang ada gitu kan. Jadi jadi hasil itu 2,23. Berarti dia masih di bawah sama yang ditargetin ibunya, karena ibunya menargetkan balik modal 2,5 tahun, tapi di SAP ini sebelum 2,5 tahun sudah balik modal gitu kan. Sedangkan untuk kambing nih dia kan ada biayanya 70.000 juga. Nah dia ada tahun pertama pendapatannya 12.000, tahun kedua ada 22, nah sampai tahun keempat. Nah tinggal caranya sama, tinggal kita kurangin pengeluaran di initial cash flow ya ditambah sama pendapatan di tahun pertama, sisanya min 58.000, baru kita dapat nih tahun kedua dengan jumlah 22.000, baru kita tambahin lagi, berarti kan kita ada belum bayar 58 tapi kita cicil 22.000, berarti sisa biaya kita lagi itu ada 36.000. Nah tiba-tiba di tahun ketiga itu kita dapat pendapatan 36.000, berarti udah lunas dong di tahun ketiga ini, berarti kita lunas si biayanya untuk memuai investasi pertama kali itu gitu. Jadi di kambing ini dia itu balik modalnya di 3 tahun, sedangkan kalau sapi itu balik modalnya itu di 2,23 tahun. Nah otomatis kita pilih mana? Nah otomatis kita sebagai teman gitu lebih baik menyarankan untuk si ibu itu milih si sapi untuk investasinya gitu teman-teman. Oke. Nah, baru pertanyaan yang B adalah berapa net present value dari ternak sapi dan kambing tersebut jika Ibu Maricuy mengharapkan tingkat pengembalian atas 2 proyek tersebut adalah 11% per tahun. Nah, untuk mencari itu, kita kan harus ingat nih, kalau net present value itu kan berarti saat ini, sedangkan tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 itu adalah future, udah feature gitu kan, udah feature cash flow-nya. Jadi kita mau membuat si future ataupun future cash flow ini menjadi present cash flow-nya gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya tuh ada sih, kalau teman-teman pakai Excel itu mungkin cara nyarinya begini teman-teman, sama dengan ini NPF. Ini tinggal masukin rate kita itu ada berapa. Rate kita itu ada 0,11 ya. 0,11 value-nya berapa? Nah, value kita itu kan ada 35.000, ada 20.000, ada 30.000 ya. Kalau nggak salah tunggu ya, kita coba ya. Aku juga belum nyoba. Baru ada 22.000, terus ada 14.000. Nah, terus yaitu ditambah sama dikurangin sama cash flow-nya, dikurangin sama initial cash outlay-nya yaitu 70.000. Dikurang 70.000. Waga. Dapatkah? Oke, sebentar. Oke, tunggu teman-teman. Aku juga belum nyoba sih ini ya.
Nah, ini tuh, berarti di sini tuh NPF-nya itu kalau berdasarkan ini tuh sebesar 81.000. Nah, baru kita kurangin nih hasil dari sini tuh kurangin sama ini, tambahin sama yang negatif ini. Jadi itu nah hasilnya bakal sama ya antara sini tuh sama di sini. Nih. Nih, bakal sama kan teman-teman? Nah, ini kalau rumusnya menggunakan Excel, teman-teman. Tapi kan tadi kalau cara manualnya seperti yang aku bikin di tabel ini gitu. Jadi kita membuat ngefaktorin setiap bikin faktornya dulu setiap ini kan eh, setiap tahun pertama, tahun kedua baru kita PV-in gitu kan. Jadi dapetnya totalin. Nah, kalau mau pakai Excel juga boleh sabi banget gitu kan. Nah, jadi itu sama ya teman-teman, entar cara menghitungnya. Nah, ini juga sama. Oke, ntar teman-teman coba sendiri. Nah, jadi kan di sini tuh NPF untuk sesapi itu ada 11.189. Nah, sedangkan untuk net present value untuk kambing itu ada 10.021. Nah, jadi kan di sini sebenarnya kita tuh nggak disuruh menghitung ya, nggak disuruh disuruh minta untuk milih sapi atau kambing. Tapi kalau secara kalau disuruh milih, nah kalau disuruh milih sebenarnya kan kalau kita ini tergantung ya, kalau kita ini disuruh sebagai apa ya, dia tuh investasi yang proyeksinya investasi independen, berarti kita boleh milih dua-dua, baik sapi maupun kambing. Kenapa? Karena sapi ataupun kambing ini dia itu menghasilkan net present value yang positif, gitu kan? Karena syarat untuk kita memilih NPF itu salah satunya adalah NPF yang positif, gitu kan? Nah, tapi kalau seandainya kita pilih ini dia itu sebagai investasi yang mutually eksklusif, gitu kan? Berarti dia kan antara sapi dan kambing ini sebenarnya substitusi ya. Jadi kita boleh milih salah satu. Nah, kalau disuruh milih salah satu, kita milih yang net present value-nya yang lebih tinggi. Makanya kita lebih baik milih yang sapinya. Gitu, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang pertanyaan C-nya itu berapa IRR dari proyek kedua ternak tersebut jika tingkat pengembalian yang diharapkan oleh Ibu Marucuy adalah 11%. Maka proyek mana yang sebaiknya dipilih oleh Ibu Marucuy? Nah, ini untuk mencari IRR ini teman-teman tinggal pakai rumus Excel gitu kan, tinggal ketik aja nanti di sini tuh IRR, baru teman-teman draft dari setiap cash flow yang ada gitu kan. Nanti langsung otomatis keluar gitu kan. Jadi IRR untuk sapi itu ada 19,55% dan untuk kambing ada 16,44. Nah, jadi proyek mana yang akan dipilih? Nah, dari sini kita harus memilih proyek yang lebih IRR-nya itu lebih besar supaya pendapatannya juga lebih besar gitu kan. Antara sapi sama kambing lebih besar mana IRR-nya? Kan lebih besar yang sapi ya, otomatis kita pilih yang sapi gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya yang pertanyaan yang dia adalah berapakah profitability index dari masing-masing jenis ternak tersebut. Nah, profitability index ini tuh kita tinggal membuat present value dari setiap inisial maaf, kita harus membuat present value dari setiap cash flow yang ada gitu kan. Jadi cash flow yang ada itu kan dari sini ya, dari tahun 1 sampai tahun 4. Nah, sedangkan kalau yang di sini tuh kan kalau misalnya kita bilang itu bukan ini tuh kayak aku nyebutnya yang year 1 sampai year 4 ini tuh cash flow dari tahun pertama sampai tahun keempat, sedangkan kalau yang min 70.000 ini ya initial cash outlay. Artinya dia itu biaya yang dikeluarkan pertama kali gitu kan. Jadi untuk mengukur profitability index-nya kita tinggal PV dari year 1 sampai year 4 gitu kan. Dari 33 ini sampai ke 9.222. Jadi tinggal teman-teman jumlahin gitu kan. Nah, sudah teman-teman jumlahin, baru kita bagiin sama si initial cash outlay. Nah, kenapa? Kan di sini, kan ini kenapa profitability index-nya ini kita hitung seperti itu. Karena gini kan, profitability index itu kita mengukur berapa sih yang kita masuk. Kan mengukur keuntungan. Jadi kita yang keuntungan itu kan biasa kita dari pemasukan. Nah, kan dari year 1 sampai year 4 ini kan pemasukan, sedangkan di year 1 yang sebagai initial cash outlay itu kan pengeluaran gitu kan. Jadi otomatis kita ngebagi berapa yang masuk dengan berapa yang keluar gitu kan. Nah, jadi tinggal teman-teman hitung nih dari year 1 sampai year 4 di sum
bagiin. Jadi hasilnya itu 115 untuk sapi, sedangkan untuk kambingnya itu hasilnya sama, tinggal ngedrag ataupun ngesum dari year 1 sampai year keempat. Nah, hasilnya itu 80.021 dibagi 70.000, di initial cash outlay hasilnya 1,14. Ini untuk kambing. Ini kambing. Nah, jadi mana yang akan dipilih ibu? Nah, proyek yang lebih baik itu adalah ternak sapi, karena keuntungannya lebih tinggi. Karena kan 1,15 itu lebih besar ketimbang 1,14. Begitu, teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhir, nah, berdasarkan seluruh perhitungan yang telah Anda lakukan, maka sebaiknya proyek manakah yang akan Anda sarankan kepada Ibu Marucuy untuk dijalankan? Nah, dalam hal ini, proyek yang akan kita sarankan itu adalah untuk memilih ternak sapi. Kenapa? Karena secara target kan ibunya itu pengen balik modal maksimal itu 2,5 tahun, tapi si sapi itu balik modal selama 2,23 tahun. Sedangkan kalau kambing, dia tuh sudah lewat dari masa yang ditargetkan ibunya, jadi kita nggak boleh pilih kambing. Itu salah satu pertama. Yang kedua itu dari net present value, dari IRR itu kan, dan profitability index, hasil untuk sapi itu lebih besar ketimbang dari kambing. Nah, itu alasan kenapa kita lebih baik menyarankan Ibu Marucuy ini untuk memilih si sapi dalam berinvestasinya. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal yang kedua. Nah, di sini tuh ada soal gitu kan. Di sini untuk soal 2 tuh valuation gitu kan. Ada bond valuation. Yang pertama itu Warren Buffett sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi pada obligasi terbaru yang dikeluarkan oleh Apple. Nah, harga pasar dari obligasi tersebut saat ini adalah 1.100. Nah, kita catat nih di sini. Oh iya, bond valuation harga pasar obligasinya itu 1.100 gitu ya. Nah, baru obligasi tersebut memiliki nilai par sebesar 1.000. Kita catat lagi nih, nilai par obligasi itu 1.000 gitu kan. Terus dengan tingkat bunga kupon 15% semi annual dan jangka waktu jatuh temponya adalah 10 tahun. Nah, teman-teman catat, oh ya kupon rate-nya 15%, N-per-nya 10 tahun. Jadi kalau semi annual berapa? Kalau semi annual berarti tinggal dibagi nih, kupon dibagi 2, 7,5, sedangkan N-nya tinggal dikali 2, berarti 10 kali 2, gitu kan? Nah, terus di sini dibilang bahwa tingkat pengembalian yang diinginkan oleh Warren Buffett untuk obligasi tersebut adalah 12%. Berarti 12% ini adalah yield to maturity-nya, yaitu 12%. Terus, karena dia semi annual berarti menjadi 6%, gitu teman-teman. Nah, pertanyaan pertamanya adalah, Anda sebagai staf dari Warren Buffett diminta untuk menghitung harga wajar dari obligasi tersebut. Apakah investasi pada obligasi tersebut dapat dilakukan? Nah, untuk menghitungnya kita harus membandingkan present value gitu kan dari obligasinya gitu kan. Ya udah, tinggal teman-teman masukin. Kita ada berapa sih nilai par-nya? Nilai par kita ada 1.000. Coupon rate kita ada 7,5%, dari sini baru ada yield to maturity 6%, N-nya itu 20, dan interest rate ini adalah 1.000 dikali 7,5%. Nah, ini tinggal cari aja pakai faktor itu kan. Ini teman-teman bisa juga pakai cheat sheet ya. Nah, jadi hasil dari present value of bond-nya itu adalah 1.172 gitu. Nah, jadi kita apakah berinvestasi atau tidak? Nah, kita jawab gini, bond yang diterbitkan itu terlalu murah dengan harga 1.100. Sedangkan di pasaran tuh harga obligasi tersebut itu senilai 1.172. Nah, sebaiknya kita perlu melakukan investasi tersebut. Gitu kan. Kenapa gini ceritanya? Jadi kayak ada obligasi gitu kan. Nah, obligasi itu sebenarnya kalau diterbitkan di pasar itu harganya 1.172. Sedangkan kalau punya yang lain itu cuma senilai 1.100. Ya udah, kita kan kalau dalam obligasi itu kan apalagi ini utang, berarti kan kita lebih milih yang murah gitu kan. Berarti kita lebih milih yang 1.100 gitu kan. Jadi kalau dia 1.100 ya udah kita karena dia lebih rendah ketimbang si harga di pasaran gitu kan. Ya udah, kita akhirnya berinvestasi. Nah, dan gitu kan dia pertanyaan B-nya adalah dengan harga pasar 1.100, tentukan yield to maturity obligasi tersebut per semester maupun per tahun. Nah, karena dia per semester, berarti dia semi annual. Berarti tinggal cari IETM,
ini pakai rumus Excel, jadi tinggal cari ITM itu kan sama dengan kayak persentase atau interest atau rate. Jadi tinggal masukin rumusnya rate, N per kita itu ada berapa? N per kita ada 20. Ya kan? Baru PMT kita itu ada berapa? PMT kita ada 75. Sedangkan PV kita itu ada min 1100. Sedangkan fair value kita ada 0. Jadi hasil dari yield to maturity yang sama annually adalah 6,59. Nah, sedangkan untuk per tahunnya berapa? Sama, caranya tinggal ngeganti si PMT-nya aja sama N per. Nah, N per kita itu menjadi 10 tahun, gitu kan, sedangkan PMT kita itu adalah 150. Karena kan CR kita itu tadi 15%, berarti 15% kali 1000, berarti 150. Nah, hasilnya itu adalah 13,59, gitu kan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal yang berikutnya, yaitu stock valuation. Di stock valuation ini adalah Warren Buffett saat ini mempertimbangkan untuk berinvestasi pada saham yang dikeluarkan oleh Apple. Saham ini menjanjikan dividen sebesar $3 pada akhir tahun pertama. Nah, acuan di sini tuh pada akhir tahun pertama. Kan gini, kita tuh kan kalau mengukur sesuatu itu kan dimulai dari T0 gitu kan. Tahun sekarang ini adalah T0 gitu kan. Sedangkan karena di sini dia akhir tahun pertama, berarti itu adalah T1 gitu teman-teman. Nah, jadi kita mengukurnya gitu, harus punya gambaran. Sedangkan berarti kalau akhir tahun kedua berarti itu menunjukkan T-nya 2 gitu ya. Nah, di sini tuh dikatakan bahwa pada akhir tahun pertama dan akan tumbuh sesuai pertumbuhan perusahaan yaitu 4% setiap tahunnya. Nah, tingkat pengembalian yang diinginkan oleh Buffett untuk saham adalah 20%. Nah, saat ini saham Apple diperdagangkan dengan harga $20. Nah, yang pertama kita disuruh menghitung harga wajar dari saham Apple tersebut. Apakah Warren Buffett dapat melakukan investasi pada saham tersebut, gitu kan? Nah, dalam hal ini kita mengukur seperti ini teman-teman. Dividen itu kita bikin tuh dividen di D1 ya, jangan D0. Kenapa? Karena kalau D0 itu adalah kalau misalnya gini, pada tahun lalu dia sudah membayar dividen sebesar $3. Nah, berarti karena pada tahun lalu dia sudah membayar, berarti itu kita acuan itu sebagai D0. Tapi karena dia bilang di sini, dia ngebayar dividennya itu pada akhir tahun pertama, berarti dia otomatis tahun pertama, oh iya, berarti D1. Gitu kan? Berarti tinggal masukin dividennya yang pakai 3. Tapi ini D1, teman-teman. Jangan sampai lupa. Gitu kan? Baru growth-nya 4% dan rate of return itu kan ada 20% dan price-nya itu $20. Nah, berapa value-nya atau harga wajarnya itu tinggal teman-teman pakai D1 dibagi RCS kurang G. Jangan pakai D0 kali 1 tambah G. Itu beda. Kalau yang teman-teman mau pakai yang D0 kali 1 tambah G itu untuk ketika diketahui itu dividennya itu pada saat ini gitu. Sedangkan ini kan di akhir tahun pertama. Nah, otomatis ketika kita pakai dividen D1-nya, jangan pakai dividen yang D0 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah $18,75. Nah, tidak gitu kan. Kita lihat di sini price-nya $20, sedangkan value-nya atau harga wajarnya cuma 18,75. Kita invest atau enggak? Enggak dong, karena gini, karena di sini si saham itu overprice, harganya terlalu tinggi ketimbang harga wajarnya. Gitu teman-teman. Oke, nanti kalau teman-teman mau koreksi boleh ntar tanya ke aku ya. Nah, jika penjualan iPhone dan iPad ternyata booming, nah sehingga Apple dapat menjanjikan pertumbuhan dividen sebesar 8% untuk tahun kedua dan tahun ketiga, dan setelah tahun keempat dan seterusnya pertumbuhan dividen akan kembali konstan sebesar 4%. Nah, hitunglah harga wajar saham Apple saat ini. Nah, ini soalnya cukup kompleks ya, gitu ya. Jadi katanya di tahun kedua dia itu naik 8%, tahun ketiga itu naik 8%, dan tahun keempat sampai nggak tentu ya kalau bisa bilang, dan seterusnya gitu kan nggak tentu, dia konstan 4%. Kita ngitungnya gini teman-teman, dividen 2. Nah, untuk menghitung dividen 2 katanya meningkat 8%. Berarti kan tinggal kaliin aja dong. Ini tinggal kaliin ini
karena dia kan otomatis kalau dia naik 8% berarti dia itu 100 ditambah 8% kali dividen D1-nya. Gitu kan, berarti 3,24. Terus tahun ketiga dia naik lagi 8%. Berarti dari D2 dividen di D2 ini kalikan peningkatan 8% gitu kan. Berarti 3,24 kali 108 pangkat 2 gitu. Itu rumusnya. Terus yang ketiga itu untuk menghitung tahun keempat sampai tak tentu itu kita gunakan konsep yang ini. Kita ngebuat pakai rumus yang di atas ini. Gini. Pakai value common stock-nya itu dividen D2, maaf ini dividen D3 ya seharusnya. Karena dia akan ini bakal dividen di akhir ini yang akan terus sampai ke sampai waktu yang tak tentu itu yang terakhir kali dipakai gitu kan. Berarti di sini dividen D3 itu ada 3,78 kita bagi sama si ini 16% itu 20% dikurang 4%. Karena dia balik lagi ke harga semulanya ataupun ke persentase awalnya gitu kan. Jadi hasilnya harga wajarnya 23,62. Nah, terus bagaimana? Nah, setelah itu tinggal teman-teman hitung di sini. Dividennya itu adalah ini kita hitung gini, 1 ditambah RCS pangkat 2. Jadi pangkat ini ngikut ke tahun berapa gitu kan. Baru yang ketiga ini sama, yaitu 1 tambah 20% pangkat 3. Baru yang tak tentu ini 1 tambah 20% pangkat 4. Nah, hasilnya itu bakal tinggal teman-teman bagiin gini. 3 bagi 1,44 gitu ya. Nih. Maaf, kali 3,24 kali 1,44. Terus ini sampai ke dividen D4 itu tinggal teman-teman hitung juga sama seperti itu. Nah, jadi nanti tuh hasil akhirnya itu bakal 60,17 gitu ya teman-teman. Oh maaf, ini tuh seharusnya dibagi teman-teman. Dibagi ya. Ini tuh dibagi. Nih. Sebentar. Itu dibagi. Oke, ini dibagi seharusnya. Tunggu ya. Kita bikin lagi nih. Ini tuh 3,78 itu dibagi sama ini. Terus ini juga dibagi ini. Oke. Nah, hasilnya adalah 15,83 apa namanya? $83 teman-teman. Oke. Oke, nanti teman-teman kalau itu boleh, aku juga masih agak bingung sih sama ya di situ, tapi nanti kita coba apa namanya? Kita hitung ulang gitu ya. Di sini tuh perlu nggak sih untuk mencari dividennya itu dipangkat-pangkatkan? Ini menurut aku nggak perlu dipangkatin sih. Ini nggak perlu dipangkat duain. Oke, gini aja. Oke, oke teman-teman. Nah, gini. Nah, jadi tuh kita kalau untuk yang kasus kayak gini tuh kita ngitung dulu gitu kan. Ini kan dividen tahun kedua itu katanya naik, berarti tinggal naiknya berapa persen. Di sini kan dia katanya meningkat 8%, berarti ini 108 kali si 3, baru ini 108 kali 3,24 ya kan. Baru yang terakhir itu sama yang di sini tuh yang dividen 4 itu ini pakai yang di sini teman-teman. Yang 3,5 di sini tuh 3,5 karena dividen terakhir itu terus dibagi sama 16%. Gitu teman-teman. Kalau untuk mencari yang di sini tuh. Nah, yang kita pangkatin itu di sininya tadi. Di sini tuh kita pangkatin. Jadi sini kan 1 ditambah 20% itu pangkat 2, ya kan? Nah, baru 1 ditambah 20% pangkat 3, 1 pangkat 20% pangkat
ini pangkat 3. Ini juga pangkat 3 seharusnya, maaf teman-teman. Ini pangkat 3. Oke. Nah, jadi itu hasilnya adalah segini. Maaf kalau agak banyak salahnya, teman-teman. Oke ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalau untuk mencari harga wajar ketika terjadi beberapa permasalahan seperti yang di soal ini, yaitu dia pertama itu naik gitu kan, baru dia kembali lagi. Jadi menurut aku dia seperti ini. Ntar kalau teman-teman mau koreksi boleh, ya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita akan membahas tentang time value of money. Ya, di sini tuh dikatakan bahwa penduduk Indonesia saat ini adalah 250 juta orang yang akan tumbuh tuh 3% setiap tahunnya selama 10 tahun. Untuk kemudian akan tumbuh konstan sebesar 2% selama-lamanya. Nah, oke, kita garis bawahi dia itu 3% selama 10 tahun dan 2% untuk seterusnya, gitu kan. Dan diperkirakan bahwa setiap 4 orang harus memiliki satu rumah tinggal untuk hidup bersama dengan luas tanah setiap rumah adalah 1.000 meter. Nah, 1.000 meter persegi termasuk fasilitas sosial dan lahan pertanian untuk pangan. Nah, luas daratan Indonesia adalah sekitar 2 juta kilometer persegi. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah penduduk maksimal yang dapat menempati daratan Indonesia agar dapat hidup layak secara perumahan dan pangan. Nah, untuk itu kita pertama membuat yang apa saja sih yang diketahui. Nah, di sini kan dia dikasih tahu bahwa penduduknya itu saat ini adalah 250 juta orang. Nah, itu kita anggap sebagai present value. Dan persentase pertumbuhannya itu adalah 3% itu selama 10 tahun dan 2% untuk seterusnya. Dan di sini katakan bahwa 4 orang harus memiliki satu rumah. Nah, dengan luas tanah itu 1.000 meter persegi per satu rumah. Nah, luas daratan tadi ada katanya 2 juta kilometer persegi. Nah, karena ini tinggal konversi aja dari 2 juta kilometer persegi ke meter persegi. Hasilnya adalah 2 triliun meter persegi. Nah, kita hitung future value gini ya. Karena gini, kan dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu, berarti kan di tahun ke-10 itu future value untuk yang 3%. Nah, sedangkan nanti di tahun ke-10 yang di future value yang di akhir tahun 10 itu bakal menjadi present value untuk ketika persentase pertumbuhannya itu adalah yang 2% gitu. Jadi kita hitungnya gitu teman-teman. Kita hitung dulu future value untuk sampai tahun 10. Jadi gini rumusnya, tinggal teman-teman bikin aja rate-nya ada 3%, periodenya ada 10%, dan masukin present value-nya itu ada 260 juta. Nah, udah masuk. Nah, ini kan ini kan sudah jadi future value ketika persentasenya 3%. Nah, future value ini bakal menjadi present value ketika bunga pertumbuhannya itu 2%, gitu kan. Jadi untuk mengukurnya itu bagaimana, gitu kan. Nah, jadi kita harus lihat dari sini future value berapa. Future value itu kita lihat dari si rumahnya ini, cara carinya. Kan kita ada 2 triliun jumlah meter persegi kita daratan, sedangkan untuk satu rumah itu besarnya 1.000 meter persegi, gitu kan, tinggal dibagiin, berarti kita akan ada sekitar 2 juta rumah, gitu kan, 2 juta rumah. Nah, 2 juta rumah ini dibilang katanya setiap rumah itu memiliki 4 orang, berarti kan kalau kita ada 2 juta rumah, kalau setiap rumahnya itu ada 4 orang, berarti kan jumlah penduduknya itu ada 2 juta kali 4 orang. Berarti future value dari penduduk kita itu adalah 8 juta orang. Gitu teman-teman. Nah, sudah dapat lah. Biasanya kan berarti kan berapakah jumlah penduduk maksimal yang dapat menempati daratan Indonesia agar dapat hidup layak secara perumahan dan pangan. Berarti ada 8 miliar, maaf teman, 8 miliar orang, gitu ya. Dan berapa tahun lagi sekarang jumlah penduduk Indonesia akan menjadi maksimal. Nah, kan di sini tuh sudah dapat dong future value-nya, berarti kita mencari end period-nya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal masukin end period-nya itu adalah ini adalah rate-nya kita itu adalah pakai yang 2%. Karena kan itu bakal menjadi 2% inilah mengalami pertumbuhan sampai maksimal tadi, gitu kan. PMT kita adalah 0.
gitu kan. Present value-nya adalah yang 335 ini gitu kan. Sedangkan apa namanya? Future value kita itu adalah yang 8 miliar tadi gitu ya. Sehingga periode yang kita dapatkan adalah supaya maksimal itu adalah 160 tahun. Nah, tapi ingat, kita ada pakai tadi di awal itu sama 10 tahun. Berarti total waktu kita itu ada 170 tahun. Gitu kan. Jadi jumlah penduduk akan maksimal adalah sekitar 170 tahun lagi, teman-teman. Oke? Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, jika setiap orang saat ini dapat memberikan kontribusi untuk GDP sebesar 5.000 per tahun dan meningkat 1% setiap tahunnya, berapa GDP Indonesia pada waktu penduduknya sudah maksimal? Nah, ini tinggal teman-teman hitung gini, teman-teman. Kan kontribusinya itu 5 juta, suku bunga kita itu 1%. Saat ini ada penduduk itu atau present value itu ada 250 juta orang. Berarti kan kalau kita cari present value untuk GDP-nya itu tinggal kaliin dong 5.000 dikali sama 250 juta orang, yaitu sekitar 1,25 triliun inilah ya. Capek ngomongnya nolnya. Oke, nah kita tinggal menghitung berapa sih total GDP, kita pakai rumus present value. Maaf, bukan present value, future value maksudnya, karena kan maksimalnya di tahun 170, berarti kita pakai future value. Nah, rate-nya di sini kita pakai yang 1%, and per kita itu pakai yang 170, gitu kan. Hasil ini pembulatan sih, gitu kan, 160 dari yang untuk memaksimalkan ditambah 10 tahun lagi, dibagi PMT, dimasukin PMT-nya 0, present value itu adalah 1,250 miliar ini. Oke, jadi dapatnya itu sekitar 1, 2, 3, 4, berarti 6, sekian triliun itu teman-teman total GDP. Nah, di sini tuh sebenarnya aku mau garis bawahin ya teman-teman. Kalau ini aku juga cukup rancu karena di sini tuh kita pakai yang yang annuitas yang perpetuity atau enggak. Karena di sini kan dibilang katanya dia akan meningkat setiap 1% setiap tahunnya. Berarti kan soal itu dia ada growth. Tapi kan kalau untuk yang itu kan yang growth yang perpetuity itu kan dia tuh nggak ada jatuh temponya. Sedangkan di sini tuh kan ada jatuh temponya yaitu 170 tahun ya untuk supaya maksimal. Nah, sini makanya aku coba pakai rumus yang ada aja yaitu future value yang pada dasarnya. Ini tuh agak rancu ya antara future value atau pakai yang growth untuk yang perpetuity, bukan yang basic. Itu teman-teman. Jadi mungkin ntar teman-teman bisa cross check ke dosennya lagi gitu. Mungkin segini dulu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada kurang atau bagaimana atau salah, mohon maaf. Oke, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman.